Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustika Wahyuniarti dari kelas 20 IPS 10 nomor absen 26. Di sini saya akan menjelaskan tentang peninggalan sejarah bersejarah Hindu-Buddha yang ada di Tulungagung. Yang pertama ada Candi Gayatri. Candi Gayatri yang juga dapat disebut dengan Candi Boyolangu merupakan reruntuhan candi Hindu yang terletak di Dusun Dadakan, Desa Boyolangu, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi Gayatri ditemukan pada tahun 1914 dalam keadaan tertimbun tanah dan menghadap ke barat. Pada Candi Gayatri terdapat satu candi induk dan dua candi perwara di sebelah selatan dan sebelah utaranya. Bangunan pertama disebut dengan bangunan induk perwara, karena bangunan ini berukuran lebih besar dibanding dengan kedua bangunan lainnya. Bangunan induk perwara terdiri dari dua teras berundak dengan bentuk bangunan berdinding bujur sangkar, sedangkan sifat, nama, dan tempat bangunan disebutkan dalam Kitab Kesusastraan Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, bahwa di Desa Boyolangu terdapat bangunan suci atau candi beragama Buddha dengan nama Pacana Paramita Puri. Candi induk memiliki arca Gayatri, yaitu arca wanita dari Ratu Sri Ajapatri, nenek dari Raja Hayam Wuruk. Bentuk arca menggambarkan perwujudan Dhyani Wirocana dengan duduk di atas padmasanan atau singgasana berhias dengan daun teratai. Sikap tangan arca adalah Dharma Cakra Mudra atau mengajar. Benda arca dan padmasanan tertata halus dengan gaya Majapahit. Pada bagian tangga batu candi terdapat tulisan angka 1289 Caka atau 1367 Masehi dan 1291 Caka atau 1369 Masehi yang kemungkinan digunakan untuk menandai tahun pembuatan Candi Gayatri. Menurut Kitab Negara Kertagama, Candi Gayatri didirikan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk sekitar pada tahun 1399 Masehi sampai dengan 1389 Masehi dengan nama Pacana Paramita Putri. Pacana Paramita merupakan salah satu aspek seorang bodhisattva yang disebut paramita. Arti harfiahnya adalah kesempurnaan dalam kebijaksanaan, yang merupakan salah satu dari 6 atau 10 sifat transendental manusia. Istilah Dewi Pacana Paramita merujuk pada personifikasi atau perwujudan konsep kebijaksanaan yang sempurna, yaitu Dewi Kebijaksanaan Transendental dalam aliran Buddha Mahayana. Dan Candi Gayatri merupakan tempat pendarmaan Gayatri, yaitu salah satu istri Radimwijaya atau Kertajasa Jayawardhana, yang dikenal sebagai pendeta wanita Buddha Kerajaan Majapahit dengan gelar Rajapadmi, sehingga setelah meninggal Gayatri didamakan sebagai Dhyani Buddha Wairocana. Dalam prasasti Penanggungan 1296 Masehi serta prasasti Kertajasa 1305 Masehi memuji-muji kecantikan Putri Gayatri atau putri bungsu Raja Kertanegara, dan oleh karenanya paling dikasihi oleh Raja Kertajasa atau Raja Majapahit pertama. Pada masa Indonesia kuno, candi dikenal sebagai tempat pemujaan, tempat raja atau penguasa yang telah meninggal dimanifestasikan sebagai arca perwujudan yang sekaligus dijadikan sarana pemujaan masyarakat pendukungnya. Candi Gayatri dahulu berfungsi sebagai tempat penyimpanan abu jenazah Gayatri dan sekaligus tempat pemujaan masyarakat pendukungnya. Dalam kata lain, candi selain berfungsi sebagai tempat pemujaan juga sebagai tempat penyimpanan abu jenazah atau raja penguasa. Yang kedua ada Candi Sanggrahan. Candi Sanggrahan disebut juga dengan Candi Cungkup oleh warga setempat. Candi Sanggrahan berada di Desa Sanggrahan, Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Candi Sanggrahan terdiri atas satu bangunan induk dan dua buah bangunan kecil lainnya. Bangunan induknya menggunakan batuan andesit untuk bagian luarnya, sedangkan bagian dalamnya menggunakan isian bata. Bangunannya terdiri atas 4 tingkat, masing-masing menghadap ke barat dengan berdinding bujur sangkar. Terdapat batu di sebelah tangga yang dahulunya merupakan gapura yang sekarang tinggal tersisa reruntuhannya saja. Pada bagian kaki candi terdapat relief yang diperkirakan merupakan bagian dari cerita Tantri Kamandaka. Relief tersebut menceritakan tentang seekor harimau yang tertipu oleh seekor kambing. Relief ini sering dijumpai pada candi-candi yang bercorak Buddha, sehingga diperkirakan latar keagamaan Candi Sanggrahan adalah Buddha. Bagian atap candi telah runtuh, dan yang tersisa adalah bagian kaki candi dan sedikit badan candi. Candi Sanggrahan memiliki taman yang terawat, indah, serta bebas dari sampah. Candi Sanggrahan pernah mendapat penghargaan sebagai candi terbersih se-Jawa Timur, dan menjadikannya sangat layak untuk dikunjungi. Untuk informasi
informasi mengenai Candi Sanggrahan sendiri memang sangatlah kurang, sehingga memunculkan banyak perkiraan tentang keberadaan candi tersebut. Diriwayatkan dalam kitab Negara Kertagama, Candi Sanggrahan merupakan tempat penerimaan Pakuhan dari masa kerajaan Majapahit. Sedangkan dalam cerita rakyat Cina, Wijaya Suyono menyatakan bahwa Candi Sanggrahan dikenal sebagai tempat yang dipergunakan untuk beristirahatnya rombongan pembawa jenazah Gayatri atau Raja Patni, yaitu pendeta wanita Buddha atau Bhiksuni masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, penguasa kerajaan Majapahit pada waktu itu, sebelum didarmakan di Candi Gayatri. Jenazah itu dibawa dari kerajaan Majapahit untuk menjalani pembakaran. Situs bersejarah Candi Sanggrahan ini merupakan warisan kerajaan Majapahit. Candi Sanggrahan diartikan sebagai tempat istirahat atau pesanggrahan, yang digunakan sebagai tempat pesanggrahan para pembesar Majapahit ketika mengunjungi Bunda Putri Gayatri yang menghabiskan masa hidupnya di Boyolangu, dengan bertanda Candi Gayatri. Menurut juru kunci yang tinggal di sebelah atau sekitar candi, dahulu sering ada orang yang datang untuk bersembahyang, tetapi sekarang jarang sekali. Mereka duduk di depan bangunan utama dan menggunakan campuran bahasa Arab dan Jawa. Candi Sanggrahan sekarang menjadi sebuah situs bersejarah yang sangat penting untuk pelajaran sejarah Babat Tulungagung dan berbagai pelajaran sejarah cikal bakal Kabupaten Tulungagung ini. Itu tadi merupakan peninggalan-peninggalan bersejarah berjuang Hindu-Buddha yang ada di Tulungagung. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.